Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang penuh anugerah, dalam rangka tablik akbar dan doa bersama peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 bersamaan dengan pengajian rutin MTB yang ke-26. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan limpahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan Al-Mukarram Abuya, yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Bupati Kabupaten Sumedang, Bapak Sekda, dan seluruh tamu undangan. Pada malam hari ini, malam yang besar, malam yang akbar, seluruh umat Islam berkumpul di masjid yang besar, Masjid Agung Kabupaten Sumedang yang kita cintai, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Aziz Abdullah sebagai Ketua Forkowas Kabupaten Sumedang. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, selamat datang buat Bapak Bupati Sumedang, Bapak Haji Eka Setiawan, buat Ketua DPRD Bapak Irwan Syahputra, Bapak Sekda Bapak Haji Zainal Alimin, dari DPD Golkar Bapak Sidik Japar beserta jajaran, dari DPD PAN Pak Dudi Supardi Wilujeng Sumping di Jatinangor, dari DPD PKS Kang Ermi, Assalamualaikum Kang, dari Kepolisian Resort Sumedang Pak Dilam, yang kita sudah lama bermitra dengan Pak Dilam sejak saya liputan di Polda Jabar, Pak. Bapak belum perwira, Pak. Alhamdulillah sekarang Bapak perwira. Juga buat dari Yonip 301, dari Kodim Sumedang, rekan-rekan Ormas, OKP, komunitas pemuda, klub motor. Terus tadi saya
lihat juga, dan hadir dari Brimob Polda Jabar, dari Sivitas Akademi IPDN juga hadir, perwakilan dari Sivitas Akademi Unpad pun hadir. Yang kami muliakan Abuya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta undangan yang hadir, bahwasannya di malam yang penuh berkah ini kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat, yang juga sesuai rencana Forum Komunikasi Wartawan Sumedang dengan Majelis Taklim Bersatu, bahwa Hari Pers Nasional yang ke-69 sesuai versi dari PWI Pusat, bahwa Porkoas menggelar istighosah dan zikir bersama atas dasar dukungan dari Majelis Taklim Bersatu. Hal tersebut tiada lain, kami khususnya dari Forum Komunikasi Wartawan Sumedang yang sudah berkiprah di Sumedang sekira 5 tahun, dan di dalamnya perlu diketahui bahwa kami terdiri dari sejumlah awak media harian cetak, elektronik, radio, dan online, yang juga secara keseluruhan sudah tergabung di beberapa organisasi kewartawanan level nasional, yang diantaranya ada yang dari PWI, termasuk saya dari PWI Jabar, ada yang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ada yang dari Aliansi Jurnalis Indonesia. Jadi di Forum Komunikasi Wartawan Sumedang itu kita bergabung dari semua organisasi kewartawanan yang diverifikasi oleh Dewan Pers, dan kita hanya sebatas forum silaturahmi, dan alhamdulillah kita sudah berkiprah selama 5 tahun di Kabupaten Sumedang. Dan perlu diketahui juga beberapa kiprah positif telah kita lakukan. Selain menggelar istighosah dengan MTB, kita pun sebelumnya pernah menggelar beberapa acara yang bersifat diskusi, seperti dengan Chevron kita pernah, dengan Unpad, dengan BPK kita pernah berdiskusi, dengan Humas Pemprov Jabar, dan juga kita terakhir menggelar diskusi menakar untung dan rugi aksi unjuk rasa dalam May Day. Mungkin sekilas tentang Porkoas hanya sampai demikian. Yang jelas kami dari Forum Komunikasi Wartawan Sumedang sepakat dan komitmen untuk mendorong bersama mewujudkan Sumedang menjadi lebih baik. Kita tetap kontrol sosial yang bernilai tabayun serta perspektif. Demikian, dan perlu diketahui kita pun didukung oleh, kalau tadi kata Pak Ketua KPU sayap. Kita sudah membangun mitra kerja atau sayap yang juga dari Porkoas, ada Jurnalis Independent Watch yang di dalamnya kumpulan kawan-kawan media mingguan, yang tentu saja panglimanya Saudara Dadi dari Koran Sumedang. Dan kita pun sama-sama bersama Porkoas dengan satu tujuan, menjalin komunikasi dan baik dengan semua komponen masyarakat dan pemerintahan, serta sepakat mendorong percepatan pembangunan di Sumedang dalam versi tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kita menginjak pada sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Konferensi Asep-Asep Kabupaten Sumedang yang akan diwakili atau disampaikan oleh Saudara Asep Dedi. Pada Saudara Asep Dedi kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun sim kuring nada pangamuten kasadaya palawargi, tokoh ulama, para pejabat eksekutif maupun legislatif. Saya berdiri dan berbicara di tempat yang sangat mulia, insya Allah penuh berkah dan barokah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam ini, insya Allah malam yang penuh berkah, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, penuh rahmat, dalam ikatan silaturahmi yang senantiasa memberikan kebaikan bagi kita semua. Salawat Niwasalam mugia terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, beserta kita semua yang senantiasa turut serta tumut karena ajaran mantena. Hapunten muka heula kitabna sang. Tadi tos didungnya di punten rada insun Indonesia Sunda, da biasa asepnya Indonesia Sunda insun. Nu kahiji nepangkeun nambi abdi asep sesuai sareng namina komunitas asep-asep. Abdi kawit ti Jatinangor. Komunitas asep-asep kedah kauninga ku sadayana satu organisasi anu memang berbasis nami asep. Nanging di asepnya lira tidak hanya asep, numawi disebatna komunitas. Nah disebatna punten Pak Kiai, izin saya kedap aya buas, disebatna istri asep, eta bu asep. Jadi sanes galak buas teh. Aya bu asep disebatna buas. Kaduana aya disebat anas, eta anak asep. Numawi disebatna komunitas kumargi dina diri asep aya jalmi-jalmi atau napi sebagian orang yang tidak bisa lepas dari diri asep. Nah makanya disebut komunitas. Ada istri asep, ada anak asep, bahkan ada baladas. Itu balad asep. Nah, jadi anu sanes nami asep, bagian dari asep itu balad asep. Nah salajengna alhamdulillah organisasi ieu terlahir, alhamdulillah berkah buat Sumedang, terlahir dari tanah Sumedang. Jadi yang melahirkan organisasi adalah dari Sumedang. Alhamdulillah barokallah buat Sumedang. Kedua yang harus ditekankan bahwa disampaikan buat para hadirin jamaah semua, nama Asep berasal dari Sumedang. Mohon maaf kalau salah mohon dikoreksi. Nama Asep berangkat dari tanah Sumedang, diawali oleh Pangeran Kornel. Yang belum tahu siapa itu Pangeran Kornel, Pangeran Kornel adalah namanya Asep Jamu. Nah, barangkali ini sedikit informasi. Kami atas nama komunitas Asep-Asep Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang dalam kesempatan yang baik dan sangat baik ini mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2017. Semoga peranan pers ke depan lebih baik dan lebih berperan di dalam mewujudkan kedamaian, dalam mewujudkan persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan harapan bahwa ke depan pola dan sinergitas antara dunia pers dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak terkait itu terjalin sinergis dalam ikatan silaturahim dengan bingkai keagamaan. Alhamdulillah bahwa kegiatan keagamaan ini sesuai dengan misi dan visi dari kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan keagamaan ini mendorong
dan terwujudnya misi visi KA yang tertuang di dalam 4 pilar utama komunitas Asep-Asep. Yang pertama adalah A-nya adalah agama, S-nya adalah sosial, E-nya adalah ekonomi, P-nya adalah pelestari budaya dan pelestari lingkungan. Mudah-mudahan keagamaan ini, landasan agama ini betul-betul bisa terwujud dan mewujud pada diri Asep, pada komunitas Asep, dan pada Balarea. Karena kami punya tagline di dalam komunitas Asep-Asep, yaitu sering kita mengatakan kalau pertemuan, salam Asep, ti Asep, ku Asep, ger Balarea. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada komunitas Asep-Asep. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Abuya Kiai Haji Muhyiddin, yang saya hormati dan juga dimuliakan Allah, Pak Ketua DPRD beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Pak Sekda dan juga rekan-rekan dari pemerintah daerah, para pejabat TNI dan Polri yang hadir pada kesempatan ini, para ibu dan bapak juga yang hadir pada acara malam hari ini. Pertama, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua masih diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk bisa hadir pada acara doa bersama yang diselenggarakan oleh Perkowas, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, dan beserta Majelis Taklim Bersama Bersatu ya. Ibu dan bapak sekalian, ini hari yang sangat berbahagia karena hadir para tokoh, para kiai, dan juga tentu ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan, menyampaikan apresiasi yang besar kepada Perkowas yang pada hari ini memperingati Hari Pers Nasional ke-69. Tentu harapan kami dari pemerintah daerah, dari masyarakat, mudah-mudahan pers kita ini menjadi perekat persatuan, menjadi alat untuk mempersatukan seluruh masyarakat di Sumedang. Perlu ibu dan bapak ketahui bahwa secara umum masyarakat Sumedang ini cukup aman dan cukup kondusif, betul nggak Bu? Dan ini semuanya berkat kerjasama yang baik ya, dari pemerintah, dari aparatur keamanan dan ketertiban, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan semuanya. Dan ini adalah pertanda bahwa di Sumedang ini memang suasananya tetap bisa terjaga. Untuk itu sekali lagi kami menghaturkan terima kasih atas kebersamaan ini, dan kami juga mendorong mudah-mudahan Perkowas atau insan pers atau media
pers kita ini juga bisa memberikan suasana yang sejuk, karena dalam beberapa waktu terakhir ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah tentu ya. Bisa kita baca, kita dengar dalam berbagai media. Tentu kami dalam kesempatan ini mengharapkan masyarakat Sumedang selalu kompak, selalu bersatu, dan juga tentu media istighosah atau doa bersama ini sangat bermanfaat, karena dalam kesibukan hari-hari kita seringkali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang menghangatkan hati. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan doa, dengan sholawatan, hati kita lebih halus, lebih lunak, lebih tenang. Untuk itu sekali lagi hatur nuhun ke warga masyarakat Sumedang. Terakhir, hari ini alhamdulillah hadir Abuya Kiai Haji Muhyiddin. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan tausiah kepada kita, sehingga kebersamaan masyarakat Sumedang antara aparatur, antara wartawan, para tokoh, para pemuda dan lain sebagainya ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Sumedang Kapayun. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa sampaikan. Hatur nuhun ka Perkowas, ka juga majelis taklim bersama yang pada bersatu ya, yang pada hari ini hadir di Masjid Agung. Ini masjid yang bersejarah, usianya sudah lebih dari 100 tahun, tetapi alhamdulillah kondisinya masih tetap bagus, masih tetap terawat, dan yang paling penting mudah-mudahan masjid ini makin hari makin berkah. Itu saja beberapa hal yang bisa sampaikan. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Bupati dan kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar, segera merapat, yang masih ada kosong di dalam segera diisi, karena tidak lama lagi kita akan mendengarkan tausiah, nasihat dan doa untuk kemajuan umat Islam, kemajuan bangsa Indonesia, wabil khusus kemajuan umat Islam yang ada di Sumedang, dan mudah-mudahan melalui tausiah beliau kita menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami mengajak sekali lagi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di luar segera merapat, karena nanti setelah tausiah Abuya akan langsung memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli untuk keberkahan kita, keberkahan bangsa, untuk keselamatan kita semua. Alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, yang keras salawatnya. Alaihi wasallim.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا تردنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل Semoga Sumedang semakin berkah, keluarga besar pers kita semakin berkah, Indonesia semakin berkah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا نور الظلام يا شفيع الخلق يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله Pers bersolawat على ياسين حبيب Sumedang bersolawat على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله Birokrat Sumedang bersolawat حبيب الله على TNI Polri bersolawat توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله MTB bersolawat رسول الله صلاة الله سلام الله wartawan bersolawat حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه semua berkah salawat, semua selamat bahagia berkah salawat, semua mulia berkah salawat. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin
ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله Indonesia selamat, Indonesia jaya, Indonesia bersatu, Indonesia rukun, Indonesia damai, Indonesia sentosa, Indonesia sejahtera. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil kurba minal asina wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mari berzikir semua. La ilaha illallah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan Allah, memohon kasih sayang Allah, memohon petunjuk Allah, memohon pertolongan Allah, memohon segenap karunia Allah, memohon keridhaan Allah, memohon keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi kita dan keluarga, bagi bangsa kita semua, bagi semua saudara kita mukmin muslim dimanapun berada. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Semoga Allah memberkahkan segala sesuatu kita semua. Semoga Allah memberkahkan segala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah berkahkan pers kita semua, para wartawan kita semua, semakin berkah. Pemerintahan kita semakin berkah. DPR kita, MPR kita semakin berkah. Polisi kita, TNI kita semakin berkah. Keluarga besar, parpol kita, ormas kita, LSM kita semakin berkah. Semua para ekonom kita semakin berkah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Rabbi faj'alna syakirin. Allahu Allah
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la شاكرين ربي علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي افتقاري الله 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 لا إله إلا 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 الله لا إله شاكرين قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله الله لا إله إلا 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 الله لا هو الله ربي فاجعلنا شاكرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa alaihi wa minanihi wa ayadihi wa ifdalihi wa ihsanihi wa judihi wa karamihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu jalla jalaluhu wahdah fi muhkami kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sadaqallahul aliyul azim. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang sangat disayangi, yang sangat didoakan, yang sangat diharapkan doanya.
yang sangat dibanggakan, yang sangat didambakan, yang sangat disyukuri. Dimanapun berada, baik yang hadir dan dekat secara fisik maupun yang hadir dari tempat-tempat yang jauh, yang menyimak melalui audio atau dan video streaming. Saudara-saudara kita yang ada di berbagai provinsi di Indonesia, yang ada di berbagai negara Nusantara, Asia, Eropa dan Timur Tengah, rahimakumullah wa hafidhakum min jami'is syurur wa rafa'a darajatikum wa barakalakum. Yang semuanya semoga oleh Allah selalu dihujani dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan ridhonya, dengan hujan barokahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan hidayahnya, dengan hujan nikmatnya, dengan hujan rizkinya, dan hujan segenap anugerahnya di dunia, di kubur, dan di akhirat insyaallah. Semoga melalui majelis yang agung ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga tidak ada yang pulang dari majelis yang mulia ini di malam yang agung ini, di tempat yang suci ini, terkecuali dosanya sudah diampuni. Dan tidak ada yang bubar dari majelis yang agung ini terkecuali doa-doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang berpisah dari majelis ini terkecuali hutang-hutangnya dijamin dilunasi oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari majelis ini terkecuali segala penyakit-penyakitnya jasmani dan ruhani, zahir dan batinnya dicabut, disembuhkan oleh Allah. Tidak ada yang bubar dari majelis ini terkecuali pangkatnya ditaikan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari majelis ini terkecuali dicatat oleh Allah menjadi ahli surganya. Alhamdulillah, kita beruntung dan kita bahagia sekali. Bagaimana tidak, kita bersyukur kepada Allah yang memberi umur, kesempatan hidup kepada kita. Siapa memberikan sehat dan kuat dan kewarasan? Siapa? Allah. Yang memberikan segenap nikmat yang Allah hujankan kepada dohir kita, kepada hati kita, kepada keluarga kita, kepada leluhur kita, keturunan kita, saudara kita, bangsa kita, semua saudara kita mukmin, kan? Siapa yang memberikan itu? Insyaallah. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Allah lah pada hakikatnya yang menghadirkan kita, menggiring kita ke majelis yang agung ini. Allah lah yang mengumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang soleh, dengan ulama-ulamanya, dengan wali-walinya, dengan para malaikatnya di majelis yang agung seperti ini, di tempat yang agung, di malam yang agung. Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga hati kita mengingat kepadanya, hati kita mengagungkannya, dan kita memujinya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil kepadanya, dan mengingat hati kita kepada kekasihnya, Rasulnya, Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk mengagungkan firman-Nya dan untuk mengagungkan sunnah-sunnah Rasulnya, mencintainya, mengimaninya. Allah lah yang menggerakkan hati kita
untuk mencintai semua kekasih-kekasih Allah, untuk mengagungkan beliau-beliau semua, mencintai, mengagungkan para ulama Allah, para wali Allah, para salihin, para syuhada, dan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, wabil khusus para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, dan para malaikat Allah alaihimus salatu wassalam. Di acara yang sering Buya sampaikan bahwa acara seperti ini adalah acara all in one. Menambah dari Pak Zainal, kalau Pak Zainal kemarin 3 in 1, kalau Buya all in one. Di sini ada ampunan Allah, ada. Di sini ada kasih sayang Allah, di sini ada cinta Allah, di sini ada ridha Allah, di sini ada hidayah, di sini ada taufik, masya Allah. Di sini ada ijabah doa, Allah. Di sini ada keberkahan dari Allah, masya Allah. Kita datang ke sini bukan mencari ilmu satu seperti pemikiran orang yang picik, tidak. Tapi datang ke sini kita menggapai ridha Allah, cinta Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah, hidayah, taufik, pertolongan Allah, masya Allah. Amal kita diterima oleh Allah, pangkat kita ditinggikan, derajat kita ditaikkan oleh Allah. Ada segalanya. Ya. Kenapa majelis ini majelis all in one? Sehingga keluarga besar pers yang kita hormati, beliau mengadakan acara mengenang, mengingat hari pers yang ke-69 menurut versi para keluarga besar kewartawanan Indonesia. Betul kan? Beda dengan versi Buya. Bukan ke-69. Karena urusan pers ini urusan pemberitaan dimulai dari Allah. Siapa yang pertama kali memberitakan? Jawab. Bukankah Allah? Bukankah Allah? Dari mulai kapan pemberitaan kepada makhluk ini ada? Dari mulai makhluk pertama diadakan. Siapa? Nur, cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kalau dihitung dari sana ke sini berapa ribu tahun? Berapa? Tidak tahu kita. Berapa ratus ribu tahun tidak tahu kita, kan? Karena urusan pemberitaan ini, ingat, bukan urusan main-main, tapi urusan yang sangat serius. Salah pemberitaan, manusia bisa menjadi ahli neraka. Ingat, salah pemberitaan, ingat, manusia bisa berperang. Dunia ini bisa penuh dengan genangan darah. Salah pemberitaan, manusia ini bisa kacau, bisa stres. Bib, kemarin saya ketemu orang ngancam Habib. Pokoknya jam 12 malam dia ngancam itu mau membunuh Habib. Itu kan pemberitaan. Bener gak? Orang yang mendengar stres, bingung, karena apa? Karena apa? Bib, dapat berita barusan, katanya ada yang mau ngasih duit sama Habib 100 juta. Berita juga, bahagia. Dengan pemberitaan orang bisa bahagia. Dengan pemberitaan manusia bisa akur, bisa damai, bisa tenang. Dengan pemberitaan manusia bisa makmur, bisa selamat, bisa mulia. Sesungguhnya Quran dan semua kitab samawi adalah pemberitaan.
Sesungguhnya para rasul semuanya adalah wartawan-wartawan yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Sesungguhnya semua ulama-ulama Allah sebagai ranting-ranting para rasul untuk menjadi wartawan-wartawan selanjutnya di setiap masa untuk memberitakan apa yang diberitakan oleh rasulnya, apa yang diberitakan oleh malaikat Jibril, apa yang diberitakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka peringatan hari pers jangan tanggung-tanggung. Begitu Bapak Ketua DPRD, ya kan? Ini kan per-peran kita, ya kan? Urusan pemberitaan, ingat, urusan pemberitaan. Maka orang yang jujur di dalam memberitakan, ingat, jangankan urusan agama yang sakral, urusan dunia pun dia dijamin surga oleh Allah. Orang yang dusta dalam pemberitaan, jangankan agama, urusan dunia pun dia mendapatkan ancaman neraka dari Allah. Apa arti bohong? Bohong itu kan bukan urusan agama saja. Kemarin kasih duit enggak? Yang benar, kemarin ada tunjangan ya? Oh enggak Pak, enggak. Bohong. Bisa masuk neraka nih. Ya kan? Bohong, ingat, bohong. Ini hubungannya dengan pemberitaan. Jujur hubungannya dengan pemberitaan. Maka ulama-ulama yang di sana ada kebohongan dalam meriwayatkannya, maka tidak bisa diterima. Ingat, sebagai ulama yang thiqah, yang terpercaya, maka pemberitaannya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak bisa dijadikan hujah melalui jalur yang ini, walaupun hadis-hadisnya sama dengan yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain, tapi tidak boleh mengambil jalur dari yang ini. Kenapa? Ini yang membawanya hoak. Ini kan lagi tren hoak Pak Bupati sekarang. Ini tidak benar nih memberitakan. Maka semua ulama-ulama Allah memposisikan dirinya harus cerdas, harus fatanah. Karena pembawa berita itu dari sananya syarat mutlak itu 3. Para rasul itu. Satu adalah amanah. Dalam apa yang diberitakan oleh Allah kepada rasulnya, maka rasulnya harus amanah. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Satu huruf pun. Dari sisi lafaz sampai sisi makna. Bahkan sampai perwujudan dalam pelaksanaannya, dalam kehidupannya tidak dikurang dan tidak dilebihkan. Allah. Ya. Begitu pula para ulama-ulama setelahnya, para sahabat. Dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia-manusia yang amanah. Lalu para sahabat mendidik muridnya, yaitu para tabi'in, menjadi manusia-manusia amanah. Lalu mendidik muridnya lagi, para tabi'in yang di dalamnya ada Imam Syafi'i, di dalamnya ada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semuanya para pembawa berita yang thiqah, yang terpercaya, yang al-amin, yaitu yang amanah. Karena sifat amanah adalah sifat kunci di diri sang pembawa berita. Kalau sudah tidak amanah, orang tidak percaya. Kan? Sekarang terjadi keluhan di masyarakat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang di dalamnya hoak. Padahal tidak semua yang memberitakan. Tapi dengan segelintir yang tidak amanah, pada akhirnya terjadilah kelunturan. Kepercayaan. Luntur kepercayaan.
Dan kita di majelis yang mulia ini sepakat semua para wartawan kita untuk tetap konsisten amanah semuanya. Ini kita harapkan. Kita sangat butuh berita. Berapa banyak buku-buku bacaan yang di dalamnya tidak sahih, yang di dalamnya tuh hoak-hoak saja. Bahkan lebih dari itu, di dalamnya adalah sulutan terhadap permusuhan-permusuhan, sulutan terhadap peperangan. Sepertinya mereka menginginkan perang, sepertinya mereka menginginkan saling membunuh. Sepertinya mereka menginginkan bangsa Indonesia ini penuh dengan genangan darah, renang di lautan darah. Ingat, hati-hatilah dengan berita yang di dalamnya membahayakan. Dibaca pun juga jangan, dilihat pun juga jangan, didengar jangan. Maka Buya sangat bersyukur dengan komitmen para wartawan. Tatkala kumpul kemarin di pengajian bulanan di pesantren Asyifa di Simpang, alhamdulillah bahagia. Ini yang ditunggu-tunggu. Kita sangat mendambakan berita-berita yang sahih, berita-berita yang berefek positif, berefek keselamatan bagi manusia, berefek kebahagiaan, keberuntungan bagi manusia, berefek keamanan, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan bagi manusia, berefek kemuliaan bagi manusia. Apalagi kalau efek ini bisa sampai ke surga. Akan sekarang sudah banyak wartawan kita yang meliput dakwahnya para ulama. Ini efeknya sampai surga. Teruslah, terus maju terus. Cari sosok ulama-ulama yang menurut keyakinan kita ini bisa memberikan materi yang menjadi pegangan dan rujukan demi terbangunnya keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan umat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Alhamdulillah. Urusan berita bukan urusan yang sepele, tapi urusan berita urusan yang sangat serius sekali. Ingat, tidak mungkin di pengadilan hakim bisa memutuskan tanpa berita. Betul kan? Polisi pun juga kalau mau memproses tentu cari berita. Ya kan? Benar kan? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menegaskan wa kunu ma'as shadiqin, kalian harus berada beserta orang-orang yang jujur. Kalian harus berada beserta orang-orang yang jujur, yaitu as-shadiq. Shadiqin, orang-orang yang jujur. Tidak berbohong di dalam ucapannya, tidak berbohong di dalam tulisannya, tidak berbohong dalam isyaratnya. Karena pemberitaan ini lewat 3 media. Kan? Pokoknya kan begitu. Satu media apa? Hah? Satu media apa? Hah? Jawab, satu media apa? 3 media pada pokoknya. Ini udah beda lagi nih Buya nih. Nah, satu media mulut. Satu media mulut. 2 media tangan. Benar? Hah? 3 media isyarat. Kan begitu kan? Ini isyarat. Kan? Sehingga ada lagunya Kicep Akang, abdi ge
ngartos. Kicep nu aya tuh kan. Satu kicep, Masya Allah. Kicep akang, Masya Allah. Malam Jumat ini si akang ngicep sama istrinya, Masya Allah. Kok bisa ngerti ya istrinya dengan satu kicep? Kok langsung masuk kamar? Tuh kan? Masya Allah. Cuma dengan kicep. Sesungguhnya isyarat pun ini menjadi alat pemberitaan, media pemberitaan. Ya, pada pokoknya selanjutnya diteruskan, kan? Dengan yang lainnya. Nah, maka ini sangat dijaga. Mulut tidak boleh berdusta. Ingat, tangan tidak boleh berdusta. Seluruh anggota tubuh tidak boleh berdusta. Tidak boleh memberikan isyarat-isyarat yang dusta. Tidak boleh. Allah memerintahkan kepada hambanya, keberadaan kita tidak boleh dengan orang-orang yang tukang bohong, tukang hoak. Tapi wakunu ma'as shadiqin, beradalah kalian beserta orang-orang yang jujur. Kejujuran as-siddiq adalah sifatnya para rasul, di mana semua rasul didandani oleh Allah dengan sifat yang kedua setelah amanah, yaitu sifat as-sidqu, yakni sifat jujur, tidak pernah berdusta. Kalau pembawa berita ini sudah dusta, sudah tidak bisa diterima lagi. Oh, ini yang kedua. Yang ketiga adalah fatanah. Semua para rasul dan pembawa berita setelahnya harus cerdas. Cerdas di dalam mengkaji berita, di dalam menyampaikan berita. Harus cerdas. Kalau tidak cerdas, bisa saja kejujuran tanpa kecerdasan, bisa saja ini melahirkan kehancuran juga. Berapa banyak orang yang jujur tapi bisa menghancurkan ekosistem, kan? Ada yang jujur, tetangganya ngomong sama istri seorang laki-laki tetangganya, saya menemukan suami kamu lagi berduaan di kafe. Dia jujur, kan? Apa yang terjadi coba? Ketika suaminya pulang, apa yang terjadi kira-kira? Oh ya sudah, perang Bratayuda terjadi, kan? Ini karena apa? Karena pemberitaan yang hoak yang jujur, yang hoak yang jujur, yang jujur. Tapi ini tidak bisa membaca sikon ini. Ini tidak bisa membaca sikon ini, gitu kan? Ada orang bongkok. Ngomongnya jujur, bongkok sini, jujur nyakitin, tuh kan? Ini, jadi kita harus lihat sikon, gitu kan? Harus lihat sikon. Ini perlu kecerdasan. Sang pembawa berita ini perlu cerdas ini, karena tidak sedikit berita yang jujur bisa menimbulkan ribut, tuh kan? Beritanya memang jujur, gitu kan? Tapi ini tidak tahu sikon ini, kan? Nah, ini yang diharapkan oleh kita. Semua pembawa berita dari mulai para rasul ila yaumil qiyamah ditegaskan oleh Allah harus as-sidqu, jujur. Harus amanah. Ingat, harus fatanah. Maka jika tidak bisa amanah, jika tidak bisa jujur, jika tidak cerdas, Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada kita, faliyakul khairan au liyasmut. Kalau kamu bisa berbicara benar, baik, yo, bicaralah. Kalau tidak, au liyasmut, diamlah. Diamlah. Jadi siapapun yang tidak bisa bicara yang benar, lebih baik
Dia bukan lebih baik ya, seharusnya dia. Jangan ikut komen-komen, jangan. Kita melihat di media sosial, kita melihat itu kalimat ini, simpang siur, berita itu, berita ini, sudah no comment. Sekarang ini yang menjadi bertambah besar permasalahannya, padahal tadinya kecil, tapi bertambah besar karena banyaknya yang komen. Ini yang komen ini, ini tidak amanah, yang komen ini tidak jujur, yang komen ini tidak fatona, ya namanya juga komen. Akhirnya jadi ribut, geger akhirnya. Ini karena banyaknya yang komen. Tuh. Maka oleh sebab itulah kita semuanya harus memperhatikan urusan yang ini, yakni urusan pemberitaan. Kita pun juga tatkala ngomong artinya kita memberitakan lagi. Jangan sampai apa yang kita beritakan itu tidak benar. Walaupun benar, lihat situasi kondisi, jangan sampai menimbulkan kan, atau berefek negatif bagi yang lain. Nah, kita berkumpul semuanya sengaja, keluarga kewartawanan Indonesia khusus Kabupaten Sumedang dan mungkin ada dari yang lainnya ya berkumpul di sini untuk sama-sama memohon kepada Allah, ingin pertolongan Allah, ingin petunjuk Allah, ingin keberkahan dari Allah, ingin manfaat dari Allah. Karena salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslimnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika manusia anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua pahala amalnya. Putuslah semua pahala amalnya. Jadi yang dimaksud dengan putus amalnya adalah pahalanya yang dimaksud. Ini istilah santri namanya majaz mimbabil hadfi. Ya, majaz mimbabil hadfi. Ya kalau bukan santri nggak bisa tahu nih. Ya. Kalau santri pasti tahu. In qata'a amaluhu, maka putus amalnya, bukan amal yang putus, tapi yang putus adalah semua pahala amalnya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 amal itu mah pahalanya tidak putus-putus walaupun amalnya putus. 1 sedekatin jariyah, sedekah jariyah, mungkin wakaf jalan jariyah, penerangan jariyah, apalagi masjid, pesantren, tuh kitab Quran, tuh peralatan sholat di musola itu kan, karpet, jariah, solokan, sumur, MCK dan sebagainya, tuh bahkan pepohonan yang bermanfaat, tuh kan, kelapa dulu mah dijariahkan sengaja. Kalau di Makkah, di Jazirah Arabia, pohon kurma itu, sehingga di dalam hadis yang lain dirinci oleh Nabi SAW bentuk-bentuk jariah, termasuk jariah pohon kurma. Nah, yang kedua, au ilmin yuntafa'u. Nah, ini berurusan dengan pers ini. Yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaat oleh yang lain. Ilmu yang bisa bermanfaat. Nah, ini hubungan erat dengan pers. Andai kata kita bisa memberitakan ilmu yang manfaat kepada yang lain lewat media apa saja, imam media mulut, wa imam media tangan, wa imam media isyarat, silahkan jabarkan oleh kita. Pokoknya yang kita sampaikan adalah ilmu yang manfaat. Ingat. Baik membangun kemaslahatan dunia, bagaimana ilmu tentang membangun perekonomian yang sukses, bagaimana ilmu tentang politik yang sukses, bagaimana ilmu kesehatan, bagaimana ilmu keamanan lingkungan, ilmu kerukunan, ya, apa saja, ilmu rumah tangga, ilmu pergaulan, berbagai hal.
Jika ilmu ini bisa diambil manfaat oleh yang lain, maka sang pemberi berita ini, sang wartawan ini, dia ketika meninggal dunia terus akan mendapatkan pahala dari siapapun yang mengambil manfaat daripada pemberitaannya. Allah, betapa hebat ya jadi wartawan. Iya, Masya Allah. Bayangkan oleh kita. Begitu pula kemaslahatan akhirat. Dengan pemberitaan, orang jadi banyak yang tahu kepada Allah, banyak yang mengenal Tuhan, yang mengenal Rasul, yang mengenal ajaran Allah, banyak yang memiliki akhlak yang terpuji, banyak yang menjadi ahli amal soleh, banyak yang menjadi ahli kalimat thayyibah. Masya Allah, banyak yang mendapatkan hidayah, yang tadinya tidak akur menjadi akur dengan pemberitaan ini. Masya Allah, yang tadinya tidak adil jadi adil lewat pemberitaan ini, yang tadinya tidak baik jadi baik lewat pemberitaan ini, yang tadinya tidak sadar jadi sadar lewat pemberitaan ini. Subhanallah. Maka pemberitaan itu menjadi jariyah, yang ketika yang memberitakan itu meninggal dunia, maka selama diambil manfaatnya oleh siapapun, itu pahalanya bukan bagi yang mengambil manfaatnya saja, tapi bagi yang memberitakannya sampai kapan? Ila yaumil qiyamah terus. Allah, ini au ilmin yun tafa'u bihi. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, adalah punya anak yang soleh. Maka kita harus berusaha bagaimana anak kita soleh walaupun kita tidak soleh. Anak mah harus soleh, kan? Usahakan walaupun kita tidak soleh, anak mah harus geus jang semet bapak euy, gitu kan. Semet bapak euy, geus. Doraka mah semet bapak, ngaco semet bapak, geus. Ujang mah kudu soleh, nyai mah kudu soleh. Nah, harus itu. Usahakan bagaimana anak ini soleh. Maka perlu di MTB ini setiap kita, keluarga besar, ormas, LSM, birokrat dan juga mahasiswa, ya. Nah, supaya membawa keluarganya masing-masing, bawa istri kita, bawa anak-anak kita, supaya semua mendapatkan barokah dari majelis yang agung ini, mendapatkan doa. Kalau tidak berdoa ada yang mendoakan, kalau berdoa ada yang mengamini. Di tengah-tengah kita banyak orang-orang soleh. Percayalah, gitu kan? Nanti akan ada perubahan dalam kehidupannya. Tuh, bukan kita saja, kan? Jangan mengandalkan nasihat kita saja sebagai suami. Kenapa? Istri itu kalau dinasihati sama suami itu biasanya suka nyangangang. Iya kan? Ya, bener kan? Jangankan istri ketua Golkar, istri Pak Kiai saja bisa begitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin memberikan nasihat kepada istri, itu merasa kita tidak laku, nah kita minjem mulut. Minjem mulut guru kita, mulutnya ulama, bawa sama kita, keluarga bawa, siap, gitu kan? Anak-anak kita bawa, insya Allah, tuh, insya Allah, semuanya akan menjadi baik semuanya. Ingat di dalam hadis, kalau ada 40 orang berdoa, pasti diijabah semuanya. Ini berapa ratus, berapa ribu yang hadir. Bayangkan tuh sampai ke jalan-jalan yang hadir, sampai itu di lapangan yang hadir. Alhamdulillah. Yang berzikir, yang bersalawat, ini bersatu padu keberkahannya. Berbeda dengan sendiri. Sendiri itu kekuatannya kurang, madadnya, pertolongannya kurang. Ketika digabungkan, maka rahmat yang diturunkan oleh Allah akan semakin banyak. Keberkahan akan semakin banyak. Ijabah akan semakin cepat. Makanya walaupun kita tidak bisa berdoa sama sekali, di samping kita ada yang mendoakan kita.
Kalau kita berdoa, di samping kita ada yang mengamini kita. Kalau kita tidak pantas dikabulkan doa kita karena dosanya kita, kotornya kita di hadapan Allah, ada orang-orang suci di samping kita yang mengamini, yang mendoakan kita. Itu pentingnya kita berkumpul seperti ini. Maka MTB ini adalah aset bagi kita semuanya, khususnya warga Sumedang. Bersyukurlah dengan adanya MTB. Kali-kali 2 Jumat sekali kita bersama-sama, kan? Mentawajuhkan hati kita, memusatkan hati kita kepada Allah. Berzikir bersama, itu kan? Kita juga kadang-kadang kan merasa gersang di rumah. Kalau tidak menemukan majelis-majelis seperti ini. Namanya mukmin dan muslim kadang-kadang mendambakan suasana seperti ini. Dan kita punya. Tidak usah mengeluarkan biaya yang banyak. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Nggak perlu minta tunjangan ke Bapak Bupati, nggak perlu. Kenapa? Masya Allah. Dengan keikhlasan semuanya. Masya Allah, ikhlas semuanya. Yang bantu son, yang Masya Allah, yang rapiin tempatnya, yang itunya, yang publikasinya, gerak semuanya. Alhamdulillah. Dan semuanya, siapa yang siap ikut menjadi bagian daripada pengurus MTB ini, siapapun itu, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Masya Allah, keberkahan yang lebih hebat. Kalau Buya menginginkan semua menjadi kepengurusan di MTB ini, sehingga semuanya bergerak, bagian publikasi, bagian itu, bagian ini, insya Allah ini akan menjadi keberkahan khusus bagi Sumedang dan bagi Indonesia, insya Allah. Dikala yang lain mendapatkan keributan, yang lain mendapatkan musibah, insya Allah ahli majelis seperti ini akan selamat dari semuanya. Dikala yang lain ribut dan perang, insya Allah ahli majelis ta'lim seperti ini semuanya akan aman, insya Allah. Dikala di daerah lain kacau balau, insya Allah ahli majelis seperti ini dijamin oleh Allah akan dicabut semuanya kacau balaunya. Yakinkan, di dalam hadis diriwayatkan ketika bencana, bala, musibah, fitnah Allah mau turunkan ke bumi ini, maka dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah bantingkan hanya dari 2 majelis. Tidak dikasih bencana itu hanya dari 2 majelis. Satu adalah ahli majelis ilmu yang berkumpul dalam majelis ilmu. Ingat, yang kedua yang memakmurkan masjid. Jadi kita sekarang lagi memakmurkan masjid, iya, lagi mengkaji ilmu juga, iya, berzikir juga, iya, bersolawat, iya, berdoa. Masya Allah, ajib kan? Ini namanya all in one. Dan all in one ini tidak akan bisa ditemukan di muka bumi ini kecuali dari manusia yang all in one. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Di mana Nabi kita rahmatan lil alamin. Di Nabi kita ada rahmat bagi alam semesta. Di Nabi kita ada keberkahan bagi semua alam semesta. Di Nabi kita ada uswatan hasanatan, ada suri teladan yang baik bagi semua makhluk Allah. Ingat, di Nabi kita ada syafaat pertolongan bagi semua makhluk Allah. Di Nabi kita ada ajaran, Masya Allah, yang menjadikan manusia bangsa jin yang mengambil dan mengamalkan ajarannya menjadi selamat, bahagia, mulia dari dunia sampai surga. Nabi kita itu namanya makhluk yang all in one. Dan beliau menjadi makhluk yang all in one karena beliau menerima daripada Allah yang all in one. Ya, Allah segalanya, jelas kalau all in one Allah itu jelas ya, segalanya Allah itu. La ilaha illallah. Bahagia kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia, alhamdulillah, semuanya jadi berkah. Alhamdulillah, jajaran pemerintahannya semuanya mendapatkan barakahnya, alhamdulillah. Semoga berbagai permasalahan yang ada, ya, kalau permasalahan pasti ada ya, permasalahan pasti ada.
Tuh, permasalahan pasti ada dalam hidup. Jangan mimpi hidup tidak menghadapi masalah. Ya, semuanya pasti menghadapi berbagai permasalahan. Namun kita memohon kepada Allah solusi yang terbaik bagi segala permasalahan hidup kita, baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Semoga segala permasalahan ini terselesaikan dengan pertolongan Allah. Permasalahan di pemerintahan, permasalahan di partai, permasalahan di ormas, di LSM, permasalahan di wartawan, permasalahan di pers, permasalahan di siswa-siswi sekolah, permasalahan di ekonom, permasalahan semua permasalahan di pemerintah, di rakyatnya, permasalahan di muslim, semuanya semoga oleh Allah permasalahan ini diselesaikan dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, diselesaikan oleh Allah dengan nikmatnya. Selesai masalah tapi nikmat, selesai masalah senang, tuh, selesai masalah selamat, selesai masalah untung, tuh, selesai masalah mulia semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri majelis yang mulia ini, bersama-sama salawat lagi, lalu akhirnya kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga segala yang kita hajatkan, yang kita inginkan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dikabul oleh Allah. Untuk rencana kemarin bahwa sekarang itu Pak Bupati mau mempraktekkan sholat dan wudhu di sini. Bagaimana wudhu yang benar dan masalah wudhu, najis, hadas kecil, hadas besar, dan juga bagaimana praktek sholat yang benar, gerakan-gerakannya tuh yang diterima daripada para guru-guru ahli hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Karena Buya sholatnya juga diijazahkan, begini prakteknya semuanya, jadi bukan dari kertas, ijazah dari guru sampai Rasulullah. Oleh sebab itu ingin sekali mempraktekannya, namun untuk saat ini mohon maaf tidak jadi sekarang. Jadi waktu yang tidak akan mencukupi ya. Ini untuk hajatan keluarga besar pers kita ya. Insya Allah dalam pengajian berikutnya insya Allah kita akan dari awal membahas tentang bagaimana wudhu itu yang benar, bagaimana cara membersihkan najis yang benar, apa saja yang disebut najis gitu kan, apa saja yang disebut hadas, hadas besar, hadas kecil kan, bagaimana sholat yang benar, dan sedikit permasalahan di dalam urusan sholat. Karena banyak sekali para mustami ini yang ingin tahu gitu kan, bagaimana itu sholat, yang prakteknya ingin tahu. Bahkan Buya mengkaitkan sholat dengan sehat, mengkaitkan sholat dengan kuat, mengkaitkan sholat dengan selamat. Sehat, kuat, selamat. Kenapa selamat? Tuh, hubungannya dengan bela diri. Tuh, hubungannya dengan bela diri, bahwa semua gerakan sholat ini pas dengan ilmu bela diri. Jadi kalau mau diserang orang lagi dalam posisi sholat, tetap masih bisa membela diri kan? Kenapa? Karena semua gerakan sholat pas persis. Cek urang Sunda mah teu dipikeun sasieun. Persis itu semuanya gerakan-gerakan jurus tuh yang sesuai dengan logika. Nanti bisa dipraktekkan. Bisa nanti siapa yang mau coba nanti dari TNI kita gitu kan, dari jajaran Polri kita, Buya akan praktekkan. Boleh diserang gitu kan. Siapa yang ahli karate atau yang ahli apa, nanti bisa. Ini harus agak luas ininya. Ya, harus ada supaya tahu semuanya. Oh iya, oh ternyata sholat itu masya Allah, gitu kan? Dan karena sholat itu hubungan erat dengan silat. Maka dulu kenapa diserang oleh kerajaan itu siapa itu Raden Fatah Sunan Demak, kan? Ya, itu karena apa? Karena ada isu hoak yang memfitnah ketika beliau mengajarkan sholat. Kerapihannya, barisannya kan disebutkan dalam Quran. Kasufu fil qital,
seperti barisan perang gitu kan. Kan barisan perang. Artinya ingat, Allah memberikan isyarat bahwa gerakan sholat itu adalah gerakan-gerakan yang multifungsi. Multifungsi diantaranya adalah untuk bela diri. Tuh. Sehingga cara mengatur barisan, cara majunya, cara mundurnya, subhanallah, itu sesuai dengan cara di dalam ilmu bela diri, tuh, di dalam berperang. Tuh. Nah, maka insya Allah nanti tuh, di pengajian berikutnya insya Allah, ya, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman bareng semuanya abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
لا إله إلا الله 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 ربي فاجعلنا شاكرين الله الله لا إله إلا 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 الله ربي فاجعلنا شاكرين لا إله إلا الله 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 ربي فاجعلنا شاكرين قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 ربي فاجعلنا شاكرين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Angkat tangan, Allah ya Allah, khusyukkan hati kepada Allah, panggillah nama Allah, mintakan pertolongan Allah, ijabah dari Allah untuk segala hajat kita dan hajat semua muslimin muslimat, dari segala kebaikan dunia dan akhirat, untuk keselamatan kita dan bangsa kita, untuk kebahagiaan kita dan bangsa kita, untuk kemuliaan kita dan bangsa kita, untuk keberkahan kita dan bangsa kita, wabil khusus keluarga besar pers Indonesia, semoga semuanya diberkahkan, dan keluarga besar birokrat Sumedang, Bapak Bupati dan keluarganya, Bapak Sekda dan semuanya, dan jajaran kepolisian kita dan TNI kita, dan semuanya keluarga besar parpol dan keluarga besar ormas dan LSM kita, dan semuanya mahasiswa, mahasiswi dan siswa-siswi di Sumedang ini, dan semuanya masyarakat Sumedang ini, wabil khusus para ulamanya, para habaibnya, ahli majelis ta'lim, ahli masjid, dan semuanya muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga melalui majelis ini diberkahkan semuanya, diselamatkan dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala bala, dari segala kejelekan dan kerugian, dari permusuhan, dari segala hal yang tidak diinginkan di dunia dan di akhirat. Semoga semuanya dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, dipanjangkan umurnya dengan penuh pengabdian kepada Allah,
disehatkan jasmani rohaninya, dikuatkan jasmani dan rohaninya, dan juga ditinggikan derajatnya, dikasih teman hidup, suami istri, keturunan dan keluarga yang soleh soleha, dikasih pemerintah yang soleh soleha, dikasih bangsa dan rakyat soleh soleha semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri rahmatnya, negeri barokahnya, negeri ridhanya, negeri ampunannya, negeri hidayahnya, negeri taufiknya, negeri pertolongannya. Semoga Allah jadikan negeri ini negeri hamba-hambanya yang soleh, negeri wali-walinya, negeri ulama-ulamanya, negeri para muttaqin, negeri mukminin mukminat, muslimin muslimat. Semoga Allah menjadikan sisa hidup kita menjadi sisa hidup yang mengkifarati semua kekurangan dan kesalahan kita yang telah lalu, sisa hidup yang meninggikan derajat kita, sisa hidup yang menambal segala kebocorannya, sisa hidup yang menyempurnakan keimanan dan keislaman kita, sisa hidup yang menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita, menyehatkan jasmani rohani kita semuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan, pertolongan, kemampuan kepada para pemimpin kita untuk memimpin bangsa ini, untuk menggiring bangsa ini kepada keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada rakyatnya semuanya. Semoga Allah menjadikan bangsa ini bangsa yang subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, totok tentem kertora harjo. Semoga semuanya disejahterakan oleh Allah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir disampaikan, semoga dikabul. Mohon maaf dari segala kekurangan, mohon maaf, dan juga insya Allah kita bertemu kembali dalam majelis kita semuanya, ya, majelis kita. Ingat, ini majelis siapa? Majelis kita, ya. Kita bersatu di setiap malam Jumat kedua dan malam Jumat ke-4. Semua majelis ta'lim khususnya yang ada di Sumedang, semuanya kita satukan di masjid ini supaya menjadi ikon dan menjadi lambang dan menjadi uswah hasanah bagi kabupaten-kabupaten lain. Semoga bisa mengikuti segala yang baiknya daripada apa yang kita lakukan di sini. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.